Salam Sobat OJ semua, Rusia terus provokasi Ukraina, Perang Dunia III apakah mungkin sudah dimulai? Rusia membom kota Ukraina Mariupol. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Rusia mungkin telah memulai Perang Dunia III dengan meluncurkan agresi terhadap negara Eropa Timur. Tidak ada yang tahu apakah itu, Perang Dunia III, telah dimulai atau belum. Dan berapa probabilitas perang ini jika Ukraina jatuh? Sulit untuk mengatakannya, kata Zelensky. Ketegangan terus meningkat dengan provokasi dari Moskow. Dia kemudian melanjutkan, kami melihat ini 80 tahun yang lalu ketika Perang Dunia II dimulai. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan perang habis-habisan akan terjadi. Selanjutnya, Zelensky menjelaskan bahwa hasil perang mempertaruhkan semua peradaban di dunia. Rusia terus menyerang kota-kota di Ukraina. Tapi Zelensky berpikir mereka tak terkalahkan bahkan jika Moskow mengambil alih kota, termasuk ibu kota Kiev. Tentara Rusia telah menduduki kota itu, tetapi mereka tidak dapat mengambil martabat dan cinta orang-orang Ukraina untuk negara mereka. Ini yang jelas ditunjukkan bangsa kita. Bahkan pemukiman yang telah dibakar menjadi abu oleh artileri Rusia tidak berada di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Ukraina telah menyampaikan sejumlah keinginan seperti penetapan zona larangan terbang atau pengadaan jet tempur. Namun, hal tersebut masih belum terwujud. Sementara secara teori, Rusia masih unggul di bidang angkatan udara dibandingkan Ukraina. Zelensky masih membujuk AS untuk siap mengirim jet. Selain itu, ia merasa bahwa negara-negara bekas Uni Soviet lainnya menyadari bahaya invasi. Ada negara-negara kecil. Tetangga Ukraina adalah sebuah republik yang sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet. Mereka menaruh perhatian besar untuk menanggapi invasi berbahaya seperti itu. Saat ditanya apakah dirinya yakin Amerika Serikat akan terlibat melawan Rusia, Zelensky malah mengatakan ia yakin Moskow sudah melewati garis batas yang sudah disepakati. Zelensky kemudian berbicara, hentikan pengeboman. Berapa banyak rudal yang harus jatuh ke kota-kota kami? Amerika Serikat dikabarkan, berencana mengirimkan drone Switchblade atau yang biasa disebut pesawat nirawak kamikaze untuk Ukraina melawan agresi Rusia. Drone kamikaze atau bunuh diri memiliki kelebihan mampu menabrak target dengan hulu ledak daya hancur. Sebelumnya, drone Switchblade hanya berada di daftar permintaan bantuan militer dan teknologi Ukraina. Mereka masih meminta AS agar bersedia membagi senjata ke negara Eropa Timur itu. Pengiriman senjata itu membuat AS harus memberikan pelatihan bagi pasukan Ukraina untuk mengoperasikan senjata tersebut. Namun pelatihan ini bisa dilaksanakan dari jarak jauh. Drone kamikaze Switchblade 300 dan Switchblade 600 diproduksi oleh perusahaan Aerovironment. Perusahaan sejauh ini tak memberikan komentar terkait pengiriman senjata ke Ukraina itu. Mereka hanya memberi sedikit keterangan. Kami berpihak pada rakyat Ukraina dan semua NATO, demikian menurut pernyataan perusahaan. Diketahui, Switchblade 300 bisa mencapai target hingga 9,6 km, sementara Switchblade 600 dapat menyerang sasaran hingga 32 km. Kedua sistem ini bisa diatur dan diluncurkan dalam beberapa menit. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengumumkan akan memberi bantuan keamanan baru ke Ukraina senilai $800 juta atau sekitar 11 triliun rupiah. Bantuan keseluruhan Washington untuk Kiev berjumlah miliaran dolar, menurut seorang pejabat Gedung Putih. Total bantuan yang diumumkan minggu lalu saja adalah $1 miliar. Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden juga mengesahkan $200 juta dalam bantuan peralatan militer tambahan. Pada tanggal 26 Februari, AS mengesahkan kembali bantuan ke Ukraina senilai $350 juta AS juga dikatakan telah mengirimkan lebih dari 600 rudal Stinger, 2.600 sistem anti-tank Javelin, sistem radar, helikopter, peluncur granat, senjata, amunisi, dan peralatan lainnya pada tahun 2021.